Selama kompetisi, seorang pemain ski es berlari ke bawah melalui lereng yang tertutup salju. Molly menceritakan di latar belakang survei untuk 300 profesional tentang apa hal terburuk yang bisa terjadi dalam olahraga. Saat layar menunjukkan juri yang menghitung skor kompetisi ski, Molly lebih lanjut menceritakan bahwa satu orang menjawab, itu menempatkan 4 di Olimpiade. Molly dipanggil untuk bersiap di D. Dia menceritakan bagaimana dia telah berlatih sepanjang hidupnya saat dilatih oleh ayahnya Larry, yang hanya melihat pencapaian tujuan, dengan mengabaikan kesejahteraannya. Dia mempersiapkan dirinya secara mental saat dia menatap kosong sambil mendengarkan iPod-nya. Melawan segala rintangan, dia membuat tim ski AS pada ulang tahunnya yang ke-20. Ini adalah juara lari di Deer Valley, kesempatan terakhir untuk mencapai Olimpiade. Molly menunjukkan tekniknya yang luar biasa saat dia meluncur dengan cepat namun mulus menuruni lereng. Dia menjelaskan betapa ironisnya, bahwa dahan pinus yang sama membantu pemain ski, memukul skinya dengan sangat akurat sehingga hanya melepaskan kunci skinya, tidak peduli seberapa erat terikatnya. Sebuah ski terlepas tepat sebelum tanjakan berikutnya, membuatnya terbang tak menentu di udara mendarat di kepalanya. Dia jatuh. Kerumunan berteriak dan terengah-engah dalam tragedi. Kameramen menangkap setiap detiknya. Siapapun yang menjawab bahwa hal terburuk yang bisa terjadi dalam olahraga adalah tempat keempat di Olimpiade, Molly menawarkan sekrup gemilang kepada Anda. Kamera menyorot ke sekeliling ruangan dengan kotak-kotak berserakan di mana-mana menunjukkan sejumlah bukunya. Dia dibangunkan oleh panggilan telepon dari agen khusus FBI Tomasino. Dia diperintahkan untuk melangkah keluar dan mendekati mereka. Molly ditangkap dengan kejam karena kejahatan tanpa kekerasan. Sementara itu, Molly di masa sekarang mengingat bagaimana dia tampak marah secara irasional selama masa remajanya terhadap sesuatu yang tidak khusus. Akhirnya, dia menemukan pekerjaan sebagai pelayan di klub mewah di Los Angeles di mana dia bisa melihat orang kaya dan terkenal. Dia menunjukkan kecerdasan dan perilaku cerdik untuk meyakinkan orang untuk menghabiskan lebih banyak. Molly akhirnya bekerja untuk Dean Kate, yang dia temui di klub. Dean mulai menggunakan Molly untuk mengatur permainan poker untuk orang kaya dan terkenal. Molly menyiapkan ruangan, menyambut para pemain, dan mengambil dari mereka masing-masing $10.000 tunai. Disinilah dia bertemu dengan Player X, yang akan memainkan peran yang sangat signifikan dalam kehidupan Molly. Saat permainan berlangsung, Molly menyiapkan minuman. Dia duduk di sudut menyadari bahwa dia baru saja menghitung $90.000 dengan ruangan yang penuh dengan bintang film, sutradara, rapper, petinju, dan bisnis titans yang sama sekali mengabaikan semua uang yang mereka bakar melalui kartu remi. Dalam satu malam Molly menyadari bahwa dia baru saja menemukan dirinya terjebak di antara batu dan tempat yang sulit, menghasilkan $3.000 dalam tip dan jalur berlawanan dari gelar sarjana hukum yang sukses. Sementara itu, Molly menunggu dengan sabar di sofa kantor hukum mewah tempat dia bertemu Stella, putri Charlie Jaffee, calon pengacaranya. Charlie enggan menerima Molly sebagai klien tetapi kemudian menemukan dirinya dalam jalan buntu, jadi dia setuju untuk mewakili Molly hanya sebagai perwakilan dari calon pengacara masa depan yang berbeda. Setelah pertandingan terakhir di ruang tunggu Cobra, pemain X disorot. Menunjukkan keahliannya yang luar biasa di poker, maka kelangsungan permainan akan sepenuhnya tergantung pada bagaimana pemain poker lain selalu ingin bermain dengan pemain X. Dia memperoleh tempat baru, perjalanan baru, dan uang tunai $17.000. Tidak terburu-buru untuk sekolah hukum. Sementara Molly dan Charlie memasuki aula keadilan, Charlie menjelaskan bagaimana dia hanya akan mewakilinya sebagai pengacara pengganti. Charlie tegang tentang sesuatu, sedemikian rupa sehingga dia terus berganti kursi dengan keamanan yang duduk di sebelah Molly. Hakim Foxman perlahan memanggil para terdakwa yang mengantri di dalam ruang sidang. Saat giliran mereka mendekat, Charlie berubah pikiran karena hati Molly yang mulia. Charlie menegaskan dia adalah penasihatnya. Selama masa remajanya, Molly ingat bagaimana adik laki-lakinya telah menunjukkan tanda-tanda kecerdasan dan atletis yang unggul. Molly sangat memikirkan dirinya sendiri tetapi tidak mengerti mengapa dia selalu memancing ayahnya untuk berkelahi bahkan saat makan malam. Molly mengkritik ayahnya tetapi akhirnya gagal ketika dia ditutup oleh nada tegas ayahnya untuk menunjukkan rasa hormat atau mulai hidup sendiri. Segera, di Los Angeles, dia sudah cukup menabung dan telah melakukan bagiannya untuk mempertahankan cara hidupnya tetap bertahan. Dean kalah dari Player X. Dia mengeluarkannya pada Molly dengan menghadapinya dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak lagi akan dibayar sebagai asisten eksekutifnya. Semua argumennya untuk membela haknya gagal.
Molly tidak akan membiarkan ini terjadi. Dia menggunakan tabungan hidupnya untuk mengumpulkan tempat, mengatur meja, mengatur menu, menyiapkan minuman dan cerutu, dan mengagungkan dirinya sendiri dalam persiapan untuk apa yang dia harapkan akan menjadi malam permainan pengganti sebelum Dean memecatnya. Molly dipecat keesokan paginya, dia tiba di kantor Dean hanya untuk disambut oleh Leah, penggantinya. Dia berbohong dan mengirim SMS ke Leah dengan informasi kontak palsu tentang permainan itu. Dia tiba di The Four Seasons Hotel setelah mengumpulkan para pemain untuk malam ini. Dia berjalan di tengah ruangan dengan pakaian yang menakjubkan untuk memberitahu semua orang bahwa dia sekarang akan menjadi tuan rumah permainan itu sendiri. Molly menceritakan bagaimana ego para pemain dipenuhi dengan kemenangan, bersama dengan perasaan melenyapkan lawan. Molly meminta Jay sebentar. Pemain X terlihat bertanya-tanya dengan sedikit cemburu atau mungkin iri mengapa Jay harus diisolasi oleh Molly. Molly berbicara dengan Jay sendirian untuk menjelaskan bagaimana seorang rockstar internasional seperti dia pada akhirnya bisa menjadi orang yang tidak berguna jika dia terus menggoda Molly. Pemain X berdiskusi dengan Molly bagaimana mereka harus menaikkan taruhannya. Molly membantah bahwa terlalu banyak uang tidak layak. Pemain X menginginkan kompetisi. Donnie Silverman diundang karena dia bisa dengan mudah kalah dari pemain X. Dia membangun dominasinya karena dia tidak terlalu menikmati permainannya, tetapi menikmati menghapus kompetisi. Brett Marion diundang karena seorang pemain menjaminnya, pemain poker terburuk yang pernah hidup. Harlan Justice adalah kuda hitam yang diundang oleh Player X kali ini, di kantor Charlie. Charlie menjelaskan bagaimana 3 kelompok mafia Rusia terikat padanya karena mereka semua bermain dalam permainannya dan bahwa dia melanggar konstitusi dengan mengambil bagian dari uang panci. Mereka terlibat dalam perdebatan tentang mengapa Molly harus menyerahkan hard drive-nya kepada Charlie. Charlie akhirnya meyakinkannya bahwa dia dapat dipercaya dengan memberikan teleponnya sebagai pengungkit. Sejauh ini di Los Angeles, Molly menceritakan bagaimana Harlan bermain sangat baik di awal sampai dia dihancurkan oleh pemain terburuk dalam permainan, Brett Marion. Dia tidak kalah banyak, tetapi dia tidak bisa mengatasinya dan terus miring dan memulai kekalahan beruntun besar-besaran. Pada saat itu seluruhnya tahu bahwa Harlan yang tak terkalahkan sedang berdarah dan semua orang ingin ikut beraksi. Dia terus membeli kembali. Molly, dengan asumsi dia punya uang, menaruhnya di tabnya. Di tangan terakhirnya Harlan kehilangan pot besar $750.000 melawan royalti dan terkunci di dealer. Dia kemudian mengaku bahwa dia tidak memiliki $1,2 juta untuk membayar Molly. Pemain X mengungkapkan bahwa dia telah mengintai Harlan dan merupakan orang yang sama yang meminjamkannya $1,2 juta. Mereka akhirnya terlibat pertengkaran yang tidak menyenangkan ketika pemain X, karena cemburu, menjadi marah. Malam berikutnya, Player X telah mengambil game darinya. Akhirnya di Los Angeles, dalam sekejap saat dia duduk di dalam kamarnya, dia menyadari bahwa tetap menjadi pecundang tidak akan berhasil. Dia memutuskan untuk pergi ke New York dan memulai hidup baru. Awalnya di New York, Molly merekrut teman bermain Playboy yang berbakat dan terhubung dengan baik untuk memulai tipu muslihat bahwa Molly sekarang ada di kota. Dia merencanakan skema yang memancing kelas atas Big Apple. Permainan poker terjadi ketika Molly menggambarkan penghasilannya mendekati $5 juta, semuanya diperoleh secara legal. Dealer kartu terbarunya, B, meyakinkannya untuk akhirnya mengambil sebagian dari uang pot karena insiden di mana seorang pemain berselingkuh, dan itu di atas uang yang terutang kepadanya oleh pemain yang tidak dapat ditemukan lagi. Dia menyerah pada saran B dalam satu permainan taruhan tinggi di mana pot berjumlah $3 juta. Dia sekarang melanggar hukum. Douglas Downey, seorang biasa dan pemabuk, akhirnya kalah dan tidak punya uang untuk membayarnya. Molly menggunakan Doug untuk mengundang banyak pemain poker Rusia dari Brooklyn. Dia berhasil. Mike Davidov, Ilya dan Alexei Gershen, Selby Habib adalah tokoh bisnis di bidangnya masing-masing. Mereka membuat permainan lebih menarik tetapi tetap kalah. Molly menceritakan bahwa tidak ada cara untuk mengatakan bahwa pria-pria ini memiliki rahasia gelap yang dalam. Terlebih lagi, di kantor Charlie, Molly menunggu dalam keheningan yang sentimental. Charlie datang dengan kabar buruk bahwa rencananya gagal. Charlie duduk dan bertanya pada Molly tentang ayahnya. Molly mengakui bahwa dia mendapat banyak tekanan dari ayahnya, tetapi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan betapa kerasnya dia pada ayahnya. Dalam satu nada cepat yang tidak bisa diintervensi oleh Charlie, Molly mengatakan dia akan menceritakan semua yang perlu mereka ketahui tentang dia tetapi hanya tentang dia. Charlie menyerah. Kembali di masa kejayaannya di New York, Pat,
sopir dan keamanannya mengantarnya pulang. Molly menceritakan bagaimana dia menyukai Pat karena dia bisa terbuka padanya dan tidak menerima penilaian. Pat meminta bantuannya untuk bertemu dengan beberapa orang hedge fund, yang dia setuju untuk bertemu di bar Four Seasons. Dia bisa langsung tahu bahwa kedua pria ini, Paul dan John G. adalah penagih utang biadab yang mendesaknya untuk mempekerjakan mereka, tetapi dia menolak. Penjaga pintunya menipu Molly agar percaya bahwa dia memiliki paket untuknya. Seorang pria mengetuk pintunya, membuatnya kasar, membenturkan kepalanya ke dinding, mengambil uang, perhiasan, dan emasnya. Pria itu mengancam akan membunuh ibunya di Telluride, Colorado, saat dia menjelaskan bahwa menolak Paul dan John G. adalah ide yang buruk. Molly di lantai bengkak dan dipukuli, dengan tendangan terakhir ke perut Molly pingsan saat pelaku pergi dengan tas penuh uang. Setelah 2 minggu memulihkan diri, dalam persiapan untuk set permainan berikutnya, dia menerima telepon dari Douglas yang mabuk yang memberitahu dia bahwa dia tidak akan pernah mengadukannya. Selama percakapan telepon, dia menerima pesan teks dari teleponnya yang lain, memperingatkannya untuk menjauh karena FBI telah menyerbu tempatnya. Dia panik dan bergegas pergi. Kemudian, Molly bersama Charlie di dalam ruang konferensi diinterogasi oleh 2 jaksa. Henderson Wellstone, dan lainnya. Dia menjawab pertanyaan mereka dengan sabar sementara Charlie jelas kehilangan kesabaran setelah 5 jam persuasi yang gagal dengan jaksa. Mereka menekan Molly untuk bekerja sama dan berdiri sebagai saksi melawan massa Rusia. Untuk membuatnya lengah, Henderson menyebutkan berapa kali namanya disebutkan dari penyadapan Mike Davidoff. Charlie mencibir jaksa setelah Molly menjelaskan bahwa mereka mengacu pada ekstasi. Hal ini memicu Charlie untuk melakukan deklamasi yang hiruk-pikuk, ganas, dan tanpa henti yang menyebutkan berbagai alasan yang dapat dimanfaatkan Molly, setelah dilecehkan secara salah oleh otoritas AS, namun dia tetap waspada untuk melindungi semua identitas yang dia tahu. Karena semua tuduhan terlukis oleh media dan pemerintah tidak berbobot pada kebenaran, semua itu bisa dibuktikan dengan harddisk yang dimilikinya. Henderson meninggalkan agresi dan meminta pembicaraan pribadi dengan Charlie. Dia menginstruksikan Molly untuk menggigit langkah Molly di luar sentimental, dia menemukan gelanggang seluncur es. Dia meluncur dengan cepat melewati para marshal yang memperingatkannya untuk melambat. Dia meluncur lebih cepat dan lebih cepat sampai sebuah suara menyuruhnya untuk menekuk lututnya. Dalam sepersekian detik dia melihat ke kiri dan jatuh. Ini ayahnya. Mereka duduk di bangku dan dia memberinya terapi selama 3 tahun dalam 3 menit. Tahun pertama, Larry menjelaskan bahwa dia memilih poker daripada semua bidang lain yang bisa dia sukseskan. Karena secara tidak sadar, dia ingin mengendalikan pria yang kuat. Tahun kedua, Molly menemukan kebenaran mengapa ayahnya selalu keras padanya. Itu adalah katalis yang dibutuhkan agar dia bisa meningkatkan 3 orang berprestasi luar biasa dengan gaji profesor perguruan tinggi. Tahun ketiga, dia mengungkap kebenaran mengapa Larry tampak lebih menyukai saudara laki-lakinya daripada dia. Dia telah menangkapnya berselingkuh pada ibunya ketika dia berusia 5 tahun dan meskipun dia tidak mengingatnya, dia secara tidak sadar tahu, yang menyebabkan dia bertindak. Pernyataan tahun pertama hanyalah pengalih perhatian untuk membuatnya marah. Semuanya sekarang masuk akal. Emosi muncul, mereka menebus kesalahan dan saling berpelukan. Charlie menunggu kembali di kantornya dengan ketegangan di wajahnya. Molly mengagetkannya. Anak-anak Molly di sekitar sampai Charlie menyela dia dengan tawaran baru dari jaksa. Dia mendapatkan uangnya kembali ditambah bunga dan dia berjalan, dengan imbalan semua hard drive-nya. Mereka terlibat dalam perdebatan sengit karena Charlie ingin Molly menerima tawaran itu. Tidak tergerak oleh argumen meyakinkan Charlie, Molly meyakinkan Charlie bahwa dia lebih suka mengaku bersalah daripada menghancurkan lebih banyak nyawa karena namanya lebih berharga daripada mendapatkan uangnya kembali. Molly dan Charlie menunggu di ruang sidang saat Hakim Foxman tiba. Dia menanyakan 87 pertanyaan padanya sebelum dia bisa menerima permohonannya. Molly mengaku bersalah. Hakim Foxman memberi isyarat kepada jaksa untuk mendekati dan berbicara dengan mereka secara pribadi. Molly bingung. Hakim Foxman dengan santai mencela rekomendasi jaksa untuk hukuman. Dia menghukum Molly dengan 200 jam pelayanan masyarakat, 1 tahun masa percobaan, dan denda $200.000 sebelum menunda pengadilan. Mereka terlihat merayakan, bercanda tentang bagaimana tidak ada yang mengacaukan bunga, dan berbicara tentang keajaiban Natal. Selama kegembiraan dan pesta ini, dia disengat oleh kenyataan pahit bahwa dia tidak tahu apa yang terjadi pada hidupnya selanjutnya. Mengingat apa yang terjadi dalam kecelakaan itu, dia perlahan-lahan sadar kembali.
Molly bersikeras dia baik-baik saja dan meminta bantuan untuk bangun. Dia menceritakan bahwa tidak ada yang baik keluar dari ini kecuali fakta bahwa dia sangat sulit untuk dibunuh. Kamera melintas di atas lereng bawah tempat dia berasal saat dia mengutip Churchill untuk definisi kesuksesannya, kemampuan untuk bergerak dari kegagalan ke kegagalan tanpa kehilangan antusiasme. Dahan pinus yang memulai semua ini mencuat di salju. Tamat. Terima kasih telah menonton. Subscribe jika Anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini.